Oke. Oke ya, judul acara hari ini level up your PowerPoint ya. Jadi menaikkan level PowerPoint yang biasanya sebelumnya kita cuman memakai PowerPoint itu cuman buat presentasi, terus juga ya melaksanakan tugas-tugas yang ringan-ringan gitu. Tapi siapa sangka gitu dengan PowerPoint kita bisa buat poster, kita bisa buat motion grafik mulai dari 2 dimensi sampai 3 dimensi. Nah ini salah satunya ya, judul yang saya buat ini juga, ini saya buatnya dari cuman modal PowerPoint. Oke, Alhamdulillah saya dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, kita sama dari UIN juga, lulus tahun 2019 jurusan Ilmu Quran Tafsir. Nah, jadi banyak juga sih dari teman-teman nanya ke saya, Kang kerja di mana? Saya kerja di bidang desain grafis sama konten kreator. Loh, emang dulu jurusan kuliahnya apa? Saya malah jurusannya agama gitu ya, ilmu Quran tafsir. Jadi banyak yang nanya-kan nggak nyambung gitu sama tempat kerja sekarang. Malah nyangkanya banyaknya saya jurusan bidang apa sih? DKV. Wah, anak DKV ya, anak DKV ya. Enggak, saya bukan anak DKV ya. Saya cuman kepepet ini. Belajar desain tuh kepepet. Nah, terus dulu juga pernah jadi imam masjid di Ustadz Yusuf Mansur di daerah Bandung sekitar 1 tahunan. Nah, terus tahun 2020 bulan April saya untuk pertama kalinya membuka kelas desain grafis. Nah, salah satunya juga ada dari teman-teman di sini yang pernah ikutan kelas saya ya, kayaknya ada. Saya lihat anggotanya, wah ada yang pernah ikutan kelas desain grafis saya nih. Dan alhamdulillahnya sekarang udah angkatan ke-7 gitu. Jadi udah ada sekitar 1 tahunan untuk membuka kelas desain nih. Nah, terus alhamdulillah sekarang kerja di travel umroh sebagai desain grafis, baru berjalan sekitar 6 bulanan. Dan sampingan saya juga alhamdulillah saya juga udah punya launching bulan Maret tahun ini, yaitu membuka jasa sosial manajemen atau kuli desain. Banyak yang ketawa kalau ada orang nanya sampingan kamu apa, ya saya mah cuma kuli doang gitu, saya mah cuma kuli desain aja gitu, sehari-hari kerjaan saya cuma desain. Kok disebutnya kuli desain? Jadi ada ceritanya sih unik gitu. Jadi kan ibu saya itu kerjanya di travel umroh juga. Jadi bisa dibilang musuh bebuyutan gitu. Ayah sama apa sih? Ibu sama anak gitu. Beda travel. Nah, untuk menutupi identitas saya biar nggak ketahuan sama travel ibu saya nih, ibu saya suka bilangnya kalau saya tuh cuman kerjanya cuman kuli doang gitu. Padahal kuli desain. Dari situlah lahir kepikiran setelah saya sholat istikharah selama 1 minggu bikin bisnis namanya kuli desain. Insya Allah ya mudah-mudahan ini jadi salah satu dunia bisnis saya ke depannya, dan saya juga berharapnya bisa membuka kantor sendiri. Nah ini proyek-proyek konten-konten yang pernah saya kerjakan ya, baik itu di konten pribadi yaitu bedah desain grafis. Dulu tuh namanya Haida Inspiration ya, jadi cuman bikin konten-konten motivasi doang gitu. Lama-kelamaan istikharah lagi, saya tetapkan konten saya sebagai konten yang membahas seputar desain grafis. Nah, terus yang sebelah pinggirnya ada Pitchgram Channel, jangan lupa ya follow. Itu komunitas desain saya, insya Allah selalu dibuka gratis buat siapapun yang ingin belajar desain. Ayo orang bareng-bareng belajar desain. Nah, yang sebelah satunya lagi itu Instagram kan, tempat saya kerja, yaitu Asidik Group. Jadi kalau teman-teman pengen lihat konten-konten apa aja yang pernah saya buat, cukup lihat aja dari 3 Instagram ini. Nah, apa sih PowerPoint itu? Boleh dong teman-teman kirim ya di chat. Menurut teman-teman PowerPoint itu apa sih? Teman-teman PowerPoint itu apa sih? Gimana kolom chatnya?
Ya, terus ada lagi? Ya, ya kebanyakannya pasti presentasi ya. Nah, ya lebih ke presentasi ya, tapi padahal banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan dari PowerPoint ini. Oke, yang pertama, buat presentasi dari awal atau dari template gitu. Jadi teman-teman biasanya kan kalau buat presentasi ini kadang download template-nya, kadang dimulai dari nol. Nah, terus yang keduanya menambahkan teks, gambar, seni, dan video. Jadi bisa nambahin video juga. Yang ketiganya menambahkan transisi atau animasi dan gerakan yang sistematis. Nah, maksudnya gerakan sistematis nih seperti daun yang kayak gini ya. Nah, ini namanya gerakan sistematis atau animasi lah gitu. Efek animasi. Yang keempatnya memudahkan pekerjaan dan pastinya untuk tugas sekolah atau tugas kampus dan lain-lain hal sebagainya. Nah, kenapa saya memilih PowerPoint gitu ya? Kenapa nggak Photoshop? Kenapa nggak Corel Draw gitu? Kenapa nggak After Effects gitu? Kenapa nggak Adobe Premiere gitu kan? Jawabannya sudah terjawab ya oleh dosen pembimbing tadi, yaitu mampu digunakan di semua spek laptop gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, wah ngedit di PowerPoint harus pakai spek dewa gitu kan, harus pakai spek yang gahar gitu, yang besar gitu. Enggak teman-teman, jadi minimal RAM-nya 2 aja udah cukup buat teman-teman belajar desain di PowerPoint. Nah ini nih contohnya ya, cantik gitu kan, kelihatannya enak gitu. Karena kekuatan PowerPoint ini di motion graphic. Oke, saya mau nanya lagi nih ke teman-teman gitu. Apa sih yang teman-teman cari di Instagram? Konten apa yang teman-teman suka cari di Instagram? Boleh dong di kolom komen. Nah, betul. Nyari konten apa kalau teman-teman buka Instagram? Hmm, hmm, hmm. Yang lain? Hmm, hmm. Ada lagi? Terakhir? Oke ya, pasti teman-teman lebih hobinya mencari konten-konten yang menarik seperti konten hiburan gitu kan, berita. Nah itu betul teman-teman. Nah jadi mau nggak mau seorang tugas konten kreator ini menciptakan sebuah konten yang kontennya itu tidak hard selling gitu. Maksudnya itu lebih ke soft selling. Apa sih maksud dari hard selling dan soft selling gitu kan? Nah, kalau misalkan teman-teman seorang pembisnis yang hanya menggunakan Instagram itu sebagai tempat galeri foto-foto produk doang, itu namanya hard selling. Nah, jadi kelihatan menjualnya banget gitu. Padahal sekarang klien itu tidak senang kalau dijuali terus gitu kan, ditawari langsung produk gitu kan, baru juga langsung ketemu ditawarin produk, mau nggak beli ini, mau nggak beli ini gitu kan. Nah, tugas seorang konten kreator ini adalah menciptakan sebuah konten yang isinya edukasi, yang isinya hiburan, yang isinya tentang hobi-hobi, yang isinya seputar informasi gitu. Nah, sehingga terciptalah sebuah konten yang namanya konten carousel atau storytelling. Sekarang udah ada ya di IGTV ataupun di IG Reel. Nah, teman-teman pasti yang anak TikTok nih pasti senang nih sekarang buka Instagram Reel. Soalnya mirip kan fiturnya. Nggak mau teman-teman kalau mau bikin konten yang tidak kelihatan menjual harus pandai berbicara, menceritakan produk
teman-teman yang teman-teman punya gitu. Karena nggak cukup kalau teman-teman hanya sekedar posting makanan doang gitu, posting makanan atau produk yang teman-teman punya. Oke, siapakah pencipta PowerPoint? Ada yang tahu? Nah, siapa ya? Cuma pakai doang, nggak tahu siapa nih yang buat PowerPoint nih? Ada yang teman-teman? Siapa yang menciptakan Microsoft PowerPoint? Ya, ya, jawabannya tidak jauh ya dari Bill Gates gitu. Nah, udah ini teman-teman pasti tahu banget lah siapa beliau ya. Jadi Microsoft ini didirikan pada tahun 1990. Nah, luar biasanya beliau tidak hanya sebagai seorang anak IT juga, tapi sebagai seorang pembisnis juga. Kekayaannya udah nggak bisa kita hitung lagi ya, udah benar-benar super kaya banget. Kebanyakan pasti anak IT terinspirasinya lah nggak akan jauh ya kalau nggak Bill Gates, terus juga Mark Zuckerberg gitu kan. Nah, kita langsung masuk ke dapurnya ya. Yuk kita cek apa aja sih yang menarik dari PowerPoint itu. Yang pertama ya, output dari PowerPoint ini banyak banget. Kemarin ada yang sempat nanya, aduh takut pecah. Kalau pakai PowerPoint nanti ngeditnya gimana? Enggak kok, saya juga kalau bikin spanduk, bikin banner, itu pakai PowerPoint bisa kok, nggak pecah. Bisa pakai JPG formatnya, PNG, malah sekarang kalau di PowerPoint yang punya saya nih, karena beda ya, PowerPoint-nya 365. Udah saya upgrade gitu, jadi belinya langsung. Itu ada SVG nih, SVG, Scalable Vector Graphic Format gitu. Itu udah bisa buat dipakai juga formatnya untuk di Photoshop. Jadi format Photoshop atau format CorelDRAW kalau di SVG itu bisa dipakai buat di PowerPoint. Nah, tapi nggak tahu ya kalau PowerPoint-nya yang 2019 ke bawah itu ada nggak format SVG. Nah, bisa juga jadi PDF, bisa juga dengan format-format yang lainnya seperti GIF gitu. Oke ya, jadi jangan takut pecah teman-teman, insya Allah tidak akan pecah. Nah, output dari video PowerPoint ini kalau di 365 punya saya itu udah ada Ultra 4K. Nah, kalau teman-teman cek mungkin di PowerPoint paling tinggi kayaknya sampai Full HD ya, 1080 doang. Tapi kalau yang punya saya nih PowerPoint Ori 365 dia udah pakai ada Ultra 4K ya, cuman biasanya sih resolusi semakin tinggi memorinya juga semakin besar. Itu udah harus teman-teman tanggung resikonya. Nah, oke, salah satu contoh video motion graphic yang pernah saya buat ya, ini resolusinya 1080 Full HD. Ya, ini hanya menggunakan PowerPoint saja. Gak ada yang nyangka ya? Gak ada yang nyangka. Ini sekitar 3 hari 3 malam saya buatnya. Ya cukup lama lah. Ya, ya gak ada yang nyangka. Iya, karena nggak dicari tahu gitu PowerPoint-nya bisa dibuat apa aja gitu kan. Taunya cuma buat presentasi aja gitu. Ternyata bisa juga gitu. Dan kalau motion graphic ini paling murah kalau dijual itu sekitar
99.000 per 10 detik. 10 detiknya aja harganya udah bisa 100 ribuan ya. 10 detik gitu. Tinggal dikaliin aja kalau 30 detik berapa. Karena berat. Nanti teman-teman kalau lihat animasi layarnya itu nggak satu layar aja bisa sampai 90 layar. Oke, kekuatan PowerPoint ini adalah di shape ya, di shape. Jadi membuat garis-garis, membuat kotak, buat lingkaran gitu. Nah, kalau di aplikasi HP itu adalah Pixlab ya. Jadi Pixlab ini kata saya mungkin PowerPoint-nya mini gitu ya. Soalnya dia sama kekuatannya itu di shape tuh. Jadi mengandalkan shape banget. Pixlab juga sama. Jadi kalau teman-teman belum bisa belajar PowerPoint, bisa mungkin belajar Pixlab dulu, atau mungkin Canva juga sama. Karena dia ada elemen kotak-kotaknya juga sama kayak gini. Nah, kalau di PowerPoint punya saya ini dia udah ada khusus tools memasukkan 3 dimensi. Nah, ini nih ya di sini. Nah, kalau yang 2013 minimal aja ya, kalau belajar buat PowerPoint minimal yang 2013 saran saya, karena yang di bawah 2013 itu berat, gak enak pokoknya. Minimal 2013 terus atau 2019. Nah, 3 bagian animasi dasar yang perlu teman-teman tahu. Kalau teman-teman di sini suka pakai CapCut ya, aplikasi CapCut, terus aplikasi KineMaster, pasti teman-teman tahu 3 tools ini, karena ini wajib banget ya, harus diketahui buat yang suka buat edit video gitu. Yang pertama itu ada enhance gitu ya. Jadi ada animasi masuk, ada animasi full, animasi bergeraknya secara menyeluruh, dan ada animasi keluar. Nah, 3 dasar ini harus diketahui untuk siapapun yang mau ngedit video. Oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman tahu 3 animasi tersebut, 3 bagian animasi tersebut, teman-teman harus menguasai, kalau di PowerPoint ini ada namanya animation pane, layar animasi. Nah, satu slide aja itu bisa numpuknya sebanyak ini. Kalau teman-teman belajar motion graphic, banyak kan? Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini yang jarang diketahui ya buat para teman-teman yang menggunakan PowerPoint, itu ada namanya format background. Nah, di format background ini, sebentar. Saya batasin dulu. Nah, di format background ini ada tools yang sangat penting, yaitu eyedrop. Nah, ini ya. Apa itu fungsinya eyedrop? Nanti kita pelajari ya pas praktek. Untuk mencuri, apa istilahnya, bukan mencuri ya, nggak apa-apa. Kayak mencuri aja. Untuk mencuri warna gitu. Untuk mencuri warna. Nah, ini penting banget ini. Penting banget. Tapi kalau yang di Microsoft 2013 ke bawah, biasanya dia eyedropnya itu nggak ada. Nah, ini nggak ada nih. Padahal ini penting banget. Nah, ini format background buat ngedit warna di shape-nya atau di background-nya. Terus juga ini buat dikasih bayangan. Nah, bayangan, terus juga buat dikasih animasi 3 dimensi, ada di sini semuanya. Oh iya, langsung masuk. Nah, lanjut ya. Nah, inilah yang sering saya pakai untuk tools-toolsnya. Kalau di home, nah, teman-teman mah pasti kalau ini lihat ini udah gampang ya, udah tahu ya fungsi-fungsinya ini buat apa aja, karena nggak jauh beda kayak Microsoft Word gitu, nggak jauh beda. Sama, atau ini juga ada buat tabelnya, masukin gambar, terus juga masukin shape. Kalau di saya ini ada buat masukin 3 dimensinya, terus juga buat grafik gitu kan. Terus kalau di sini sama kayak tadi, itu ada format backgroundnya. Nah, kalau yang di 2019 sama yang 365 ini ada tools khusus namanya Design Ideas. Jadi itu khusus slide pertama untuk menciptakan sebuah judul gitu, judul menarik.
kayak template khusus untuk judul. Tapi kalau yang di PowerPoint 2019 ke bawah itu biasanya belum ada. Nah, sama ini juga. Nah, ini adalah salah satu tampilan penuh ya. Dan untuk shape format ini teman-teman harus pelajari ini, bring forward sama send backward. Susah banget. Nah, teman-teman pasti pernah lihat ya kalau di motion graphic itu ada kayak mana yang harus layarnya di atas, mana yang harus layarnya di bawah. Nah, ini nanti harus teman-teman kuasai gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu mana yang harus di atas, mana yang harus di tengah, mana yang harus di belakang, pasti susah itu. Nah, ini salah satu poster yang sangat mudah tapi kelihatan keren gitu ya. Keren. Padahal simple. Ini simple banget buatnya. Simple banget. Coba siapa nih Mas moderator? Kira-kira di poster ini butuh berapa shape? Coba di. Iya, shape-nya itu rata-rata lingkaran semua. Jadi cuman 2 jenis ya, cuman 2 jenis. Yang satu lingkaran, betul tadi kata Mas nih. Yang keduanya, nah ini, jadi gabungan dari persegi, panjang, dan lingkaran. Cuman 2 shape ini saja teman-teman udah bisa bikin sekeren ini. Gitu. Kalau teman-teman bikin kayak gini aja ya, secara terus-terusan selama 1 bulan, itu kalau di bisnis saya itu harganya sekitar 300.000. Ya, 300.000 ini untuk membuat 15 feed Instagram. Ini ya, kuli desain, wah keren nih. Nah, kalau pengen dibuat jadiin kayak gini, ada tangannya, ada orang megang HP-nya, itu namanya mockup. Jadi teman-teman bisa nanti buat cari di Google Form, di Google Chrome, ketik aja mockup. Nanti teman-teman tinggal masukin fotonya aja, nanti langsung jadi kayak gini. Nah, kenapa? Karena ini salah satu contoh portofolio. Kalau teman-teman pengen ke klien gitu, pengen ngelamar kerja. Nah, ini salah satu contoh saya buat agar mirip kayak portofolio. Nah, sama ini juga yang kedua, kira-kira ini shape-nya ada berapa ini? Teman-teman coba tebak, ini shape-nya ada berapa? Punya saya kok nggak ada kolom komentarnya ya? Ya, betul. Cuma ada 2 ya, tapi bisa menarik gitu. Nah, apa sih yang menariknya gitu kan? Yang pertama, yang paling kelihatan banget adalah sebentar lagi 17 Agustus gitu. Ya kan? Makanya saya membuat template yang warnanya disesuaikan dengan kondisi. Saya mah bisnis saya mah karena warnanya pink, semuanya harus pink. Kontennya semuanya harus pink gitu kan. Ya, enggak juga ya, teman-teman. Teman-teman bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang lagi rame. Sekarang lagi musimnya pandemik. Warna pandemik apa nih? Nah, contohnya kayak, sekarang bentar lagi lebaran. Yuk buat desain promosi yang kelihatan kayak ada Islamik-Islamiknya. Karena bentar lagi lebaran. Nah, sama ya, kayak gini juga. Ini poster promosi yang simple tapi menarik. Kenapa? Karena mengikuti sesuai dengan kondisi yang akan datang, yaitu 17 Agustus. Oh iya, saya mau ngeliatin ini juga, teman-teman. Mungkin nanti saya kirim deh fotonya. Nah, buat teman-teman biar bagus hasil foto produk teman-teman, itu teman-teman harus punya yang namanya Box Studio. Box Studio ini murah kok, cuma 70.000 aja teman-teman beli. Itu teman-teman udah kayak punya box mini khusus buat foto produk-produk kecil. Ya mungkin kayak sebesar ini gitu ya. Nanti kan kalau di Box Studio dia cahayanya full gitu, biar nggak burik.
Nah, ini contoh ketiganya ya. Jadi saya membuat poster makanan nasi Padang gitu kan. Hanya cukup dengan berapa nih setnya? 2 juga. Sama lingkaran sama segitiga doang gitu. Oh, 3 ini, maaf. Ini ada 3. Sama yang di belakang nih ya. Kok bisa sih buat kayak ada lengkungannya kayak gini? Kan nggak ada shape-nya di PowerPoint. Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Nah, sama ya, ini juga. Wah, ini lebih dalam nih. Kalau ini lebih dalam. Karena kan kalau yang ini simple ya. Teman-teman cuman buat beberapa shape sama warnanya juga simple. Tapi kalau yang ini memang harus banyak referensi yang teman-teman cari. Oke Kang, bingung. Sekarang saya bingung. Ini kok bisa bagus kayak gini gitu kan? Gimana cari referensinya gitu. Nah, saya ambil dari Pinterest ya. Jadi ini bukan buatan saya, tapi bisa aja kalau saya buat kayak gini. Saya ingin cuma memperlihatkan kalau desain yang kayak gini tuh bisa dibuat di PowerPoint. Pertama, nutrisi desain yang bisa teman-teman cari di Google Chrome adalah Pinterest ya. Siapa yang nggak tahu Pinterest ya? Tapi kata kunci yang paling penting yang harus teman-teman tahu gitu. Misalkan contohnya yang tadi poster food, tinggal cari aja poster food. Nanti dia langsung keluar kayak gini nih. Nah, ini satu contohnya, poster food. Nanti kalian tinggal download. Nah, tinggal kalian ikuti konsepnya. Oh, ini konsepnya ada shape di sini. 1 gitu. Oh, ini warnanya warna kuning keemasan. Oh, ini tulisannya apa ya gitu. Nah, harus tahu juga untuk masalah jenis font. Nanti di sesi akhir ada font-font rekomendasi yang perlu teman-teman tahu. Oh, di sini ada logo, berarti teman-teman harus punya logonya terlebih dahulu. Yang keduanya adalah Behance.net. Nah, ini salah satu website yang saya suka juga karena upgrade desainnya itu cepet banget gitu. Kalau yang Behance.net ini, jadi banyak banget desain-desain kebanyakan dari luar negeri, dan kita juga harus ngikutin zaman juga ya sebagai seorang desainer. Behance.net ya, jangan lupa Behance.net itu juga ada aplikasinya, bisa teman-teman download. Nah, terus website ketiga yang paling penting di sini adalah Color Hunt ya. Nah, teman-teman di sini bisa sesuka hati memilih warna dan gradasi warna apa yang cocok. Karena apa? Karena kadang kita kan suka bingung mencari warna itu di mana ya bagusnya, apa yang bagus campuran warnanya gitu kan. Biar hasilnya nanti bisa kayak gini gitu. Bisa serasi gitu warna itu. Nah, teman bisa cari di Color Hunt. Nah, contohnya nih ya, kayak yang udah saya buat ini green, white. Kalau misalkan teman-teman pengen gradasinya green sama blue, nah nanti kan langsung keluar warna apa yang teman-teman butuhkan dan biar serasi gitu. Nah, terus yang website keempatnya terakhir ini adalah namanya Picolarco gitu. Misalkan teman-teman nulis nanti hijab, keluarnya warnanya apa aja, hijab semuanya. Nah, ini cocok ya buat teman-teman. Ada website namanya Fococlip. Nah, kalau teman-teman pakainya Remove BG, itu hasilnya jelek nanti. Biasanya sih agak kayak buram-buram gitu. Nah, teman-teman saya rekomendasiin untuk pakai Fococlipping biar hasil remove backgroundnya itu biar HD. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih semangat? Malam ya? Oh, boleh. Oh, yang ini. Kalau Color Hunt ini itu cuman buat referensi warna aja. Nanti kan ada fungsi tools namanya eyedrop. Itu kita buat nyuri si warna yang ada di situ biar mirip. Paham kan? Nanti dah ada prakteknya ya, tenang. Sesi terakhir ada praktek kok, biar nggak bingung. Nah, kalau yang ini itu cuma buat inspirasi aja. Kalau misalnya teman-teman terlalu menjiplak persis banget,
khawatirnya nanti kena komersial gitu. Ada yang komersial use, ada yang no komersial gitu. Oke, nah ini seperti yang saya tadi janjikan ya, rekomendasi font yang estetik yang sering dipakai zaman-zaman sekarang. Yang pertama, saya rasa yang pertama ini adalah Lato ya, tergantung persepsi desainer yang lain juga sukanya kayak gimana. Yang pertama Lato, yang kedua ada Bebas New, yang ketiga ada Open Sans. Nah ini pasti kalau ikutan webinar desain materinya bilang Open Sans, oh itu mah font yang suka saya pakai gitu. Yang keempatnya ada Poppins. Nah ini yang keempatnya Poppins, yang ketiga tadi Open Sans. Ini umum banget ya, udah umum banget gitu. Udah bukan Times New gitu karena udah nggak cocok Times New, teman tuh cuman buat Microsoft Word doang gitu, udah nggak laku di bidang desain tuh Times New teman. Oke, sejauh ini materi sampai ini dulu, kita bakal langsung ke layar PowerPoint. Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Ada? Ya, betul. Biar kita bisa langsung eksekusi. Silakan ya, tulis di kolom komen ya. Masih ada waktu? Ya, gimana, masih pada semangat? Kolom dong di kolom komentar. Semangat atau enggak nih? Lanjut atau enggak nih? Gaspol enggak nih? Gaspol. Oke ya, kita sudah masuk. Ya, dengan hanya PowerPoint saja ya. Oke, kita bakal masuk ke praktek. Udah nih, nggak ada yang ditanyain dulu kan? Nggak ada. Langsung lihat eksekusinya. Oke, kita langsung eksekusi. Oke, yang pertama di sini tadi pernah saya jelasin ya, ada eyedrop namanya. Kita kasih contoh. Ini udah, di sini aja deh, nggak apa-apa. Ini aja. Nah, di sini ada dua warna ya, ada dua warna. Nah, gimana caranya biar si backgroundnya itu warna merahnya sama? Jadi teman-teman langsung masuk ke insert, terus di sini nanti di pojok kanan, sebelah kanan itu ada tulisannya format background. Tapi kalau yang 2013 ke bawah itu saya kurang tahu ya, di mana posisi letak format backgroundnya. Soalnya dulu pertama kali saya belajar PowerPoint, teman-teman di sini PowerPoint-nya pakai 2000 berapa? Ya, rata-rata udah 2019 ya. Yang penting jangan 2010 aja. Karena itu jadul banget gitu, terusnya sedikit ya. Kalau 2019 gak akan jauh beda dari PowerPoint yang punya saya nih, 365. Soalnya kalau punya saya bedanya 365, cuman ada tools, bedanya cuma ini doang. Ada 3 dimensinya. Nah, oke ya, di sini kita sudah buka format background. Di sini ada beberapa pilihan, ada solid, ada gradients. Kalau gradients berarti 2 warna gitu kan. Kalau solid berarti ya cuman 1 warna. Kita sekarang ambil warnanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tools namanya eyedrop. Oke, eyedrop. Kita langsung curi warnanya. Nah, itu fungsinya.
fungsi dari airdrop. Ini penting banget ya buat teman-teman yang suka download di Color Hunt. Selanjutnya kita akan membuat shape warna putihnya ini. Pertama, buka insert, masuk ke shape, ambil yang persegi panjang. Oke. Setelah teman-teman buat persegi panjang kayak gini, ada yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya ini nggak dihilangin juga. Nah, di format shape yang line-nya itu dihilangin, jadi no line. Kenapa? Biar nggak mengganggu si pinggir-pinggirnya. Kecuali kalau teman-teman mau pakai garis tepi, it's okay gitu. Tapi biasanya saya cuman di beberapa hal doang gitu untuk membuat garis tepi. Oke, setelah teman-teman hilangkan garis tepinya, nah sama ya, ini sebenarnya saya buatnya pakai gradasi warna putih. Masuk ke gradasi. Oke. Nah, di sini kan ada 4 warna nih. Kalau pertama kali buka dia langsung ada 4 tombol. Nah, teman-teman hilangin dulu tombolnya. Nah, karena saya cuma butuh 2 doang. Kecuali kalau teman-teman butuhnya 3 gradasi, 4 gradasi, itu tinggal ditambahin aja. Cuma di sini kita akan pakainya kayaknya 3 aja cukup. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke tempat warnanya. Yang pertama kita pakai warna putih, yang keduanya kita pakai putih-putih sedikit keabuan, sama kita naikin lagi ke putih-putih yang agak tua abunya. Oke, sepertinya udah. Nah, terus di sini kita bisa mengarahi warna gradasinya. Ini kalau misalkan, nah aku cobain aja dulu ya, pakai warna yang lebih tebal dulu, cobain. Saya mau nunjukin yang ini dulu. Nah, di sini kita bisa mengarahi mau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri warna gradiensnya, atau ke sebelah bawah atau atas. Nah, ini penting banget ya, linear atau radial. Ini teman-teman buat mengatur si gradasinya. Nah, dia berubah kan? Berubah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur gradasi warna sesuka hati teman-teman. Di sini saya mau pakai linear aja. Warnanya tadi ya, kita buat lagi warnanya. Mana sih? Oh, ini. Oke, biar gak gabut, kita sambil setel musik juga. Biasanya saya paling cepet sih 30 menitan. Oke ya, lanjut ya. Kita akan buat apa sih namanya itu, mengedit shape-nya. Masuk ke format shape ya. Nah, di sini ada tulisannya edit shape. Nah, edit shape. Nah, di sini nanti ada tulisannya edit points. Nah, di sini udah ada kelihatan kayak 4 titik ya. Teman-teman tinggal tarik aja. Set. Nah, dia udah langsung berubah bentuk. Nah, teman-teman tinggal atur aja si garis ininya. Oke, sampai sempurna aja. Nah, ini udah kelihatan ya, udah kayak kelihatan kayak bendera berkibar. Ya, udah kayak kelihatan kayak bendera. Oke, nah beda kan, berubah kan. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk ke shape format aja, edit shape, nanti ada tulisannya edit point. Oke, habis itu udah teman-teman tinggal masukin poin-poin yang lain. Sama ya kayak tadi ya, jadi hilangin dulu line-nya. Nanti kalau misalkan pengen dibuat banyak gini, teman-teman tinggal pakai Ctrl D aja. Ya, jadi nggak perlu Ctrl C sama Ctrl V, nggak usah. Langsung Ctrl D aja, biar lebih cepat. Ya, kayak copy paste.
tinggal teman-teman rapihin terlebih dahulu. Ini namanya elemen ya, elemen-elemen buat meramaikan. Terus teman-teman tinggal ganti warna putih. Nah, ada satu hal yang menarik yang perlu teman-teman tahu. Kalau misalkan saya udah buat banyak shape kayak gini, gimana biar mindahinnya biar sekaligus. Teman-teman masuk ke shape format, nanti ada tulisannya merge shape. Oke, di situ ada tulisannya union. Nah, union ini fungsinya untuk menggabungkan semua shape. Nah, jadi dia jadi gabung tuh semuanya. Tapi kalau yang kayak gini, nah yang kayak gini, jadi si gambar itu jadi masuk ke shape-nya, itu ada toolsnya lagi khusus. Oke, nanti saya kasih tahu. Kita lanjut dulu sampai atas. Oke, sudah digabungkan. Sekarang kita ganti warna. Ganti warna juga bisa di sini. Kita ambil warnanya. Nah, udah mulai kelihatan ya. Terus teman-teman tinggal masukin gambar produk yang mau teman-teman buat masukin. Saya di sini masukinnya parfum ya. Oke, kita cari dulu. Nah, teman-teman jangan khawatir, untuk video tutorial ini nanti saya kirimin juga teman-teman ya, karena ini juga saya juga sambil merekam. Nanti saya kirim pakai Google Drive aja biar teman-teman bisa langsung download. Nah, ini teman-teman harus di remove dulu ya, remove dulu. Salah satunya tadi yang sudah saya paparkan pakai Voco Clipping. Oke, saya kasih contoh. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman pakai website yang ini, dia akan ngeblur belakangnya. Tapi kalau teman-teman, orang-orang biasanya sekarang mah pakainya ini sih kebanyakannya. Tapi sayangnya kalau remove background itu dia gak jelas banget gitu hasil fotonya. Nantinya khawatir udah mah foto kitanya gak bagus, ditambah pas di crop malah tambah gak bagus. Oke ya, gampang kok, tinggal teman-teman upload gambarnya, nanti biasanya dia langsung hilang backgroundnya. Oke, kita tunggu. Nah, dia langsung hilang backgroundnya. Gampang kan, tinggal download. Dia hasilnya bakal HD ya, karena udah mah gratis, terus HD juga. Kecuali kalau teman-teman pakai yang remove background yang ini, itu memang dia lebih cepat sih prosesnya, cuma hasil fotonya kurang maksimal sejauh ini yang saya alami. Nah ya, oke, kita sudah masukin foto yang mau edit, tinggal masukin elemen-elemen yang lain. Buat awal-awal pasti harus agak sabar ya, karena pengedit di PowerPoint ini banyak shape yang harus teman-teman masukin. Oke, habis itu teman-teman tinggal masukin logo aja. Sini saya udah nyiapin logo. Tuh, ini saking terlalu banyak project yang saya buat. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi di luar atau lagi di tempat wifi yang bagus, saya sarankan buat teman-teman cari inspirasi. Jadi kalau nanti nggak ada sinyal, nggak ada wifi, teman-teman tinggal ngedit di PowerPoint tanpa harus menggunakan sinyal kuat. PowerPoint itu nggak perlu pakai kuota, cuma bisa gitu. Nah, di sini teman-teman udah kelihatan ya. Nah, ini kita bisa kasih bayangan di sini ya, di shadow. Nah, di shadow ini ada banyak pilihannya. Ada yang di tengah, ada yang shadownya ke bawah, ada yang ke atas kanan kiri gitu kan. Kita kasih ke atas yang ke sebelah kiri. Terus untuk menebalkan si
bayangannya itu teman-teman kurang transisinya. Oke, jadi 50 kah? Nah, terus untuk memperluas shadow-nya, teman-teman bisa ubah size-nya. Nah, terus kalau misalkan si bayangannya pengen agak di-blurin, wah, lebih dalam lagi nih. Nah, tinggal teman-teman naikin aja blurnya. Oke, mantap kan? Gitu. Terakhir, teman-teman tinggal masukin font aja. Di sini saya pakainya font Montserrat, masuk ke insert. Nanti ada tulisannya text box. Teman-teman tinggal tarik dulu buat text box-nya dulu. Terus tinggal tulis ready stock. Oke, teman-teman tinggal perbesar. Kalau misalkan pengen lebih praktis lagi untuk memperbesar font, tinggal teman-teman klik Ctrl Shift dan ada tuh tombol yang titik. Nah, tombol titik. Dia langsung besar sendiri. Atau bisa juga manual pakai ini juga bisa. Kalau saya sih lebih sukanya pakai keyboard. Oke, teman-teman tinggal ganti ya fontnya jadi Montserrat. Sayangnya kalau teman-teman di PowerPoint itu nggak akan ada Montserrat. Jadi teman-teman harus download dulu. Dan cara masukin font itu gampang banget ya. Oke, kita contohin dulu cara masukin font ke PowerPoint. Soalnya banyak yang nggak tahu. Gimana kita itu? Udah saya simpan. Oh, ini nih. Nanti ini saya kirimin ya ke teman-teman. Barangkali teman-teman butuh. Ini font-font yang suka saya pakai. Cara installnya gampang banget. Tinggal teman-teman klik ininya. Nanti ada di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, terus teman-teman klik Montserrat. Nah, di sini langsung tulis install aja. Install. Langsung klik install aja. Nah, karena punya saya udah terinstall ya, jadi keluar seperti ini. Nah, kalau teman-teman terinstall, biasanya dia langsung proses installnya langsung mulai. Nah, nanti kalau misalkan udah terinstall, teman-teman harus keluarin dulu PowerPoint-nya, di save dulu desainnya, baru teman-teman masuk lagi. Karena nggak akan langsung masuk gitu. Oke, kita sudah kasih fontnya ya, font Montserrat, tinggal kita kasih warna. Oke, kita akan posisiin ke tengah. Oke, di sini sudah kelihatan menarik ya. Terus kita tambahin high quality nih yang stiker ini. Oke, mantap. Ini yang paling simple ya, yang paling simple. Nah, nanti kalau poster-poster yang lainnya, teman-teman bisa belajar otodidak atau bisa langsung chat saya aja buat nanya-nanya. Bang, ini cara buat lingkaran kayak gini gimana? Kan nggak ada lingkaran yang kayak gitu. Nah, ini agak ribet sih cara buatnya. Teman-teman harus buat dulu lingkaran. Nah, lingkaran kayak gini. Dan teman-teman harus buat dulu shape garis panjang. Oke, setelah itu di Ctrl D, buat yang banyak ya. Yang banyak. Setelah dibuat banyak kayak gini, teman-teman tinggal gabungkan semua sambil tahan kontrolnya. Oke, udah gitu, teman-teman masuk ke make shape lagi, terus digabungin. Nah, dia udah jadi satu shape ya. Udah jadi satu shape. Baru masukin lingkaran yang tadi. Nah, di sini akan ada sedikit permainan ya. Permainan naikin ke atas sama turunin ke bawah. Nah, kita naikin dulu ke atas. Ini karena posisinya di bawah ya. Di bawah dari shape yang ini. Jadi kita naikin dulu ke atas shape yang lingkarannya. Bring to front. Atau ada di sini juga nih. Mana ya? Nah, ada di sini juga. Bring to forward. Nah, dia posisinya langsung ada di atas. Oke, kita perbesar. Oke. Nah, teman-teman terlebih dahulu garis yang ini sambil ditahan, diklik lagi Ctrl, tahan Ctrl, terus klik lagi lingkaran, masuk ke shape. Nah, dia langsung berubah tuh. Jadi deh, gampang kan?
Jadi bergabung, dua shape itu bergabung jadi satu. Oke, saatnya seperti yang sudah saya ajarin. Nanti gampang, tinggal teman-teman ulang aja video ini. Oke, sebentar ya. Kita hilangin dulu pinggirnya. Nah, kalau buat cara menghilangkan pinggirnya, pilih aja yang no outline. Nanti dia langsung hilang si line-nya itu. Oke, sejauh ini ada yang mau teman-teman tanyain terlebih dahulu? Oke, sudah jadi. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain teman-teman, barangkali ada yang kesulitan kah saat ngedit di PowerPoint atau belum pernah sama sekali gitu? Belum pernah ya? Boleh, boleh. Oh iya. Oh iya iya. Astagfirullah, saya lupa. Betul, betul, betul. Ininya ya, ukuran layarnya ya. Oke, pertanyaan menarik. Caranya teman-teman masuk ke desain ya. Di sini ada tulisannya slide size. Teman-teman tinggal klik aja yang itu. Nah, terus pilih yang custom. Nah, buat teman-teman yang PowerPoint-nya belum jadi sentimeter kayak gini, itu harus diatur dulu ya di peraturan setelan. Nanti teman-teman bisa searching aja di YouTube cara mengubah biasanya sih pakainya inci sih biasanya. Dari perubahan dari inci ke sentimeter kayak gimana itu ada di YouTube. Nah, kalau punya saya udah otomatis pakai sentimeter. Teman-teman tinggal ganti aja kalau misalkan pengen 1:1, ya berarti ukurannya ya 10 cm kali 10 cm. Ya, atau 20 cm kali 20 cm. Oke, gampang sih. Kalau pengen 30 cm berarti di bawahnya juga 30 cm. Kenapa saya pilih 30? Ya biar kualitasnya maksimal gitu, standar. Soalnya kalau 10:10 saya pernah itu pas dibuat jadi di JPG hasilnya agak kurang bagus aja gitu, hasilnya agak kurang bagus aja gitu. Kalau teman-teman pengen nanti jadi ukuran A4 ya berarti 29 kali 19, kalau nggak salah 19 gitu. Nah ini kalau jadi ukuran A4 gitu. Nanti saya kirim deh ininya. Kalau misalkan pengen buat band 3x1 berapa sentimeter, kalau pengen buat sertifikat itu berapa sentimeter kali berapa sentimeter, itu saya kok ada rumusnya. Nanti insya Allah saya kirim ke via grup aja ya. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal ganti aja ukurannya. Habis itu teman-teman pilih oke. Dan nanti langsung jadi kotak. Oh enggak. Kecuali kalau teman-teman pakainya PowerPoint yang punya saya ini, memang PowerPoint yang punya saya agak berat ya. Karena dia menghabiskannya RAM-nya 3. Jadi minimal kalau pakai PowerPoint yang 365 ini RAM-nya 3. RAM 2 dia udah nge-lag banget gitu. Tapi kalau 2019 di semua RAM nggak akan nge-lag insya Allah. Kecuali kalau teman-teman bikin project desain di PowerPoint, misalnya nih ya, kadang kan kalau saya buat desain feed atau di poster itu paling maksimal 10 slide aja gitu. Soalnya pernah saya buat untuk presentasi ya, kalau presentasi itu sampai 70 sampai 80 slide baru nge-lag. Jadi nge-lagnya bukan pas karena kita lagi ngedit si poster tersebut, tapi karena saking banyaknya project yang kita buat dalam satu PowerPoint gitu. Saran saya kalau misalkan laptopnya cepat panas atau gimana, cukup buatnya mungkin 10 slide aja atau 5 slide aja kalau lagi buat poster. Sisanya kalau pengen buat poster lagi,
teman-teman mau nggak mau harus buka lagi PowerPoint. Paham? Nah, ini caranya gampang ya. Teman-teman tinggal buat shape. Ada shape khusus di PowerPoint ini. Sebentar. Mana ya? Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Yang ini. Teman-teman kalau misalkan kita klik layar baru aja deh. Nah, kalau misalkan diperpanjang, dia akan ada keluar warna kuning di shape-nya itu. Nah, ini fungsinya buat melengkungkan layar tadi. Contohnya seperti yang ini nih. Nah, contohnya seperti yang ini nih. Oke, kita coba copy. Oke ya. Nah, contohnya seperti yang ini. Nah, itu dibuatnya pakai shape yang ini. Nah, yang ini nih. Nanti kita tinggal dilengkungin saja. Biasanya sih kalau ini saya suka pakainya buat tempat penyimpanan sosmed. Mau itu Instagram atau Facebook. Nah, pakainya yang ini nih. Apanya? Oh, ada. Semuanya ada. Kalau shape itu di semua PowerPoint nggak ada yang beda. Rata-rata semuanya sama. Gitu. Nah, kalau pengen teman-teman belajar lebih dalam lagi, motion graphic, ya, motion graphic kan di sini nih mainnya di animation, ya. Nah, teman-teman harus sabar. Harus sabar. Butuh waktu sih sebenarnya mah, butuh waktu. Oke, next ya. Saya di sini ada waktu mungkin 5 menit lagi. Di sini ada 3 pilihan ya. Jadi pilihan pertama itu masukin efek masuk gitu. Nah, ini efek masuk gitu ya, efek masuk. Nah, kalau ini PowerPoint, setiap PowerPoint beda-beda sih. Biasanya kalau 2019 dia udah lumayan agak lengkap lah. Ininya, efek animasinya. Dia udah cukup sih 2019 buat saya mah, buat teman-teman. Nah, udah tinggal misalkan nanti tinggal ganti with previous, hasilnya nanti langsung keluar. Nah, gitu. Oke ya. Belajar motion graphic ini perlu waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa langsung belajar sekaligus. Mungkin sekarang dari saya ini saja dulu terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua pengen belajar desain apapun, aplikasi apapun, yang penting praktek dan praktek. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Wah, kenapa ya? Karena guru saya pakainya PowerPoint juga. Nah, ini yang punya guru saya ini ya. Jadi kalau teman-teman buka Instagram, bisa di-follow juga. Buat teman-teman, saya juga mau ngasih tahu kalau teman-teman pengen pakai PowerPoint yang ada 3 dimensinya, teman-teman tinggal japri saya aja ya, karena itu ori ya, jadi nggak ada yang versi bajakannya. Jadi kalau teman-teman beli yang ori itu, yang PowerPoint 365 itu harganya sekitaran 250 kalau nggak salah. Itu bisa dipakai buat di 5 laptop. Nah, itu insya Allah kalau PowerPoint 365 itu hasilnya lebih bagus banget gitu, lebih bagus banget. Tapi kalau 2019, 2013 buat awal-awal sih sebenarnya udah cukup. Oke, Asga. Ya, ada nggak ya? Nah, ini yang punya guru saya. Jadi dulu pertama kali saya belajar PowerPoint ini yang ngenalinnya beliau gitu. Cuman kalau beliau ini dia fashionnya lebih ke buka jasa. Kalau saya lebih ke apa ya?
lebih sukanya hobinya sharing gitu sama teman-teman yang lainnya, belajar desain tuh bareng-bareng gitu. Nah ini PowerPoint semua ini. Kalau beliau lebih ke jasa ya, jasa ucapan lebaran, terus juga sekarang lagi buka juga bareng sama saya itu Kuli Desain. Nah ini yang buat websitenya juga beliau lebih fokus ke buka jasa gitu ya, dan penghasilannya juga udah lumayan di bidang jasa karena beliau mendapatkan klien-klien juga dari luar negeri, alhamdulillahnya. Nah ini jasa yang saya miliki sekarang ya, jasa sosial media marketing. Alhamdulillah dari jasa ini kebeli motor 1. Alhamdulillah. Jadi PowerPoint aja teman-teman. Kalau teman-teman bisa serius bidang desain, ada 4 hal mungkin bisnis yang bisa teman-teman kembangin. Yang pertama itu buka jasa sosial media marketing. Cuma mau nggak mau teman-teman harus ikutan kursus Instagram, karena kalau jasa sosial media marketing cuma ngandelin desainnya doang kayaknya bakal kurang dipercayai sama klien gitu, karena klien itu membutuhkan jasa desainnya, bukan jasa desain doang gitu, tapi gimana caranya biar Instagramnya ini followernya naik, banyak yang like gitu. Yang keduanya itu teman-teman bisa buka jasa media cetak. Contohnya nih, kalau ada wisuda, oh bentar lagi wisuda nih, waktunya bisnis. Kita buka ucapan wisuda, ucapan selamat ulang tahun, ucapan nikahan gitu. Itu bisa juga dijadiin bisnis gitu. Terus yang ketiga, teman-teman mungkin bisa menciptakan sebuah e-book ya. Sekarang itu e-book itu nggak cuma buat dibagiin teman-teman, tapi juga bisa dijual. Kalau teman-teman lihat di akun kreatornya siapa ya, di sini mungkin teman-teman ada yang tahu nggak akun Instagram beliau nih, Skripsi Hack kalau nggak salah. Nah ini Kang Elza juga teman saya ini, ya bukan teman sih, maksudnya lebih ke guru lah. Lebih ke guru. Beliau juga punya passionnya di bidang konten kreator, juga muridnya Bang Ogut, dan sekarang fokus membahas konten-konten seputar skripsi. Nah teman-teman kalau bingung buat skripsi, saran saya ikutan komunitasnya beliau, beli e-booknya beliau, karena saya juga dulu waktu skripsian dibimbingnya juga saya ngelihat akun-akunnya, konten-konten beliau. Insya Allah cepat ya, yang mau cepat lulus gitu. Recommended banget ini teman-teman baca konten-kontennya, juga e-booknya juga bagus banget. Nah itu yang ketiga ya, membuat e-book. Nah yang keempatnya ini teman-teman mungkin bisa jadi seorang konten kreator dengan menggunakan PowerPoint gitu. Nah, saran saya kalau teman-teman pengen tahu banyak seputar edukasi PowerPoint, itu ada namanya referensinya melukis slide. Cuman kursusnya beliau ini berat banget harganya. Berat banget ya harganya ya. Jadi teman-teman kalau cuma hanya pengen lihat referensi konten gitu, pengen jadi konten kreator dengan menggunakan PowerPoint, bisa teman-teman lihat ini. Melukis slide. Alhamdulillah kemarin saya sempat ikutan 1 kali webinar sama beliau, dan itu luar biasa banget ya pengalaman beliau, juga bertemu dengan PowerPoint kayak gimana. Nah ini kemarin materi yang saya pelajari juga acaranya ini ya, One for All. Pasti teman-teman udah pernah lihat ya Dokter Canva. Nah kalau Dokter Canva ini dia spesialisnya ke aplikasi Canva. Lalu dengan aplikasi Canva aja beliau sampai diundang ke BUMN. Luar biasa. Nah ini kalau PowerPoint ya bahkan bisa pakai double expressor. Biasanya kan kalau double expressor itu digunakannya pakai Photoshop ya, tapi dengan beliau ini melukis slide ini dia bisa menciptakan double expressor hanya dengan menggunakan PowerPoint. Nih saya juga baru tahu. Nah, ini cuma pakai PowerPoint guys. Dan kalau dijual satu videonya itu 100.000. Asal kuat marketnya. Nah, keren kan? Nah itu. Untuk pertanyaan yang lain ada? Betul. Oke, pertanyaan yang lain ada? Boleh.
Sama-sama. Iya. Boleh diulangi, Kang? Kurang jelas, kurang kedengeran. Sinyal kayaknya. Oh, WPS Office. Nggak bisa. Kalau WPS Office dia cuman buat apa sih? Cuma buat presentasi khusus, nggak bisa buat dipakai desain. Ini PowerPoint ya cuman di laptop doang atau di komputer gitu, nggak bisa di WPS. Saya udah pernah nyoba soalnya, itu nge-lag, nge-lag banget, nggak bisa dipakai. Gitu ya teman-teman. Ya, oke oke. Kalau misalkan nggak punya PowerPoint, bisa belajar aja Lab. Nah, teman-teman bisa buka website punya saya, itu namanya Pitchgram Web ID. Di situ banyak tutorial punya saya ya, yang pakai aplikasi Pixlab. Jadi kalau nggak bisa pakai PowerPoint, saran saya pakai aplikasi Pixlab aja. Dan itu ada komunitasnya khusus orang-orang Pixlab doang gitu. Nah, ini website punya saya. Nah, ini materi-materinya udah ngurut ya. Materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa akses secara gratis. Dan kalau mau storin juga boleh ya. Kirim aja ke grup saya. Mungkin nanti admin bisa kirimin channel grupnya. Nanti saya kirim kalau ada yang mau join. Gratis ya, nggak perlu tanpa syarat. Mungkin syaratnya harus subscribe dulu YouTube-nya saya. Nah, jangan lupa subscribe ya, Pitchgram channel di YouTube, oke? Sama Instagram juga jangan lupa di follow. Nah, kalau yang di bawahnya ini aplikasi PitchArt. Nah, ini tutorial yang lama. Kalau yang ini yang baru, ya teman-teman bisa pelajari dasar-dasarnya di sini insya Allah. Kalau ada apa-apa, tinggal japri aja. Pertanyaan yang lain? Boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Pertama ya, eh, mungkin kalau kata orang Sunda ya, itu yang nanyanya orang Sunda bukan? Takut gak ngerti. Ini kalau kalau kata orang Sunda nih, asal ngoprek. Kalau kata orang Sunda mah asal ngoprek, asal coba-coba dulu aja. Kan kalau bayi itu kalau ngelihat sesuatu, ya wah gitu. Wah apa ini? Dioprek-oprek gitu kan. Dicoba-coba gitu. Nah sama, pertama juga saya untuk pemula mah, yang penting nyentuh gitu. Yang penting nyentuh dulu. Yang penting saya mainkan dulu mouse-nya, mau itu bagus atau enggak. Untuk pertama-tama yang penting action dulu aja, mulai dulu aja gitu. Terus kalau untuk konsisten, mungkin ada satu prinsip yang bisa teman-teman pakai. Ini ya mau nggak mau terserah ya, mau dipakai atau enggak juga. Jadi waktu itu saya sedang menonton sebuah video yang sangat menarik. Karena saya hobi dunia marketing ya, cuma hobi nonton marketing gitu. Nah, terus saya nemu kalimat kayak gini, have the right heroes. Terus saya tempelin di papan tulis sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang udah jalan berapa tahun ya. Nah, have the right heroes. Temukan sosok inspirasi kamu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan saya nggak ketemu sama Asgak kreatif, guru saya nggak akan bisa konsisten, nggak akan mungkin bisa duduk sekarang ngisi materi buat teman-teman gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya sosok inspirator gitu, itu jalan sendiri itu berat gitu rasanya. Kenapa butuh sosok inspirator dan temukan sosok inspirator yang tepat biar kalau misalkan teman-teman lagi males gitu atau misalkan gabut gitu, gini lagi kalau mau ngedit. Nah, mau nggak mau teman-teman harus minta bimbingan ke guru kita gitu. Makanya butuh seorang mentor gitu. Atau jangan mentor lah kalau berat mah, teman aja yang lebih jago aja. Teman-teman deketin aja insya Allah gitu. Nanti konsisten seiring dengan waktu
dan why, perbesar kenapa gitu. Kenapa teman-teman pengen belajar desain? Kenapa teman-teman suka sama dia gitu? Kenapa teman-teman pengen kuliah di UIN Syarif Hidayatullah? Kenapa teman-teman harus jalan kaki rela-rela jauh-jauh buat menuntut ilmu? Nah, kenapa dan kenapa gitu. Semakin teman-teman tahu alasan teman-teman dari kenapa itu, semakin kuat apapun yang terjadi ke teman-teman, insya Allah eh, rintangan apapun yang teman-teman hadapi itu pasti mudah. Ya jangan jauh-jauh deh. Teman-teman lihat aja contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu di belakang udah dikejar Fir'aun ya. Nah, udah dikejar Fir'aun. Di depan ada laut. Waktu itu nggak ada Gojek, nggak ada pesawat, nggak ada apa-apa. Bingung ya. Cuma punya tongkat doang gitu. Bingung kan. Gimana ini saya? Di belakang udah mau dikejar. Dia bawa banyak umat. Nggak ada pesawat, nggak ada perahu. Kata Allah bilang, lemparkan tongkat itu. Dia udah pusing kemana-mana, ternyata solusinya ada di depan dia gitu, di bawah-bawah gitu. Cuman sama Allah belum dikasih tahu cara menggunakannya. Nah, bisa aja teman-teman lagi ada masalah, ada apapun, solusinya tuh sebetulnya udah ada di depan teman-teman, cuman sama Allah belum dibuka. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan terinspirasi. Mohon maaf nih kalau berisik kayak radio. Oke, sudah jam 10.30 ya, nggak kerasa. Siap. Sudah. Cukup untuk dasar-dasar awal PowerPoint mah itu aja dulu. Nanti kalau next session kalau di grup. Siap, sama-sama Kang. Betul. Betul. Iya. Insya Allah ya. Jadi belajar bareng-bareng aja gitu. Mungkin dari saya juga ada sedikit puisi ya. Apapun aplikasinya, yang penting mengaplikasikannya. Apapun aplikasinya. Mau itu Canva, mau itu Pixlab, mau itu Photoshop, yang penting mengaplikasikannya. Apapun softwarenya, yang penting aware-nya, kepedulian kitanya. Ilmu ini jangan sampai membuat kita itu jago sendiri gitu. Coba aja lihat kalau langit malam gitu, cuma ada satu bintang. Bedakan dengan langit malam yang bintangnya itu banyak banget gitu. Maka dari itu mudah-mudahan dari sini melahirkan banyak bintang ya. Wes. Kita praktek sama-sama, gak ada kata nanti, gak ada kata tapi. Semangat untuk desain. Yes. Ya, semangat ya desain. Sama-sama, sama-sama. Kalau Oh iya boleh boleh.